Waktu masih anak-anak masih aku aja masuk Islam sih nggak gimana-gimana banget. Kalau pas anak-anak udah masuk Islam, ya aku ribut besar sih sama mamaku. Sempat 1,5 tahun lebih nggak ngomongan. Itu pun atas arahan dari Abi ya. Abi Rio bilang, ya udah Mi, daripada terus-terusan berdebat, kemudian kamu malah bikin dosa karena ini ya, keluar kata-kata yang tidak baik kepada orang tua. Dalam Islam nggak boleh gitu, jadi harus dihormati orang tua. Dan aku pun mendapat banyak sekali pelajaran dari Ustadz Dodi Al-Jambari ya. Beliau tuh mengajarkan aku Islam itu Mbak bukan di dalam buku, bukan di dalam ini, tapi di ini yang kita bisa lakukan, kelihatan. Jadi kita akhlak. Jadi setelah masuk Islam, baca harus semakin lebih sayang lagi sama orang tua, harus semakin lebih baik lagi sama anak. Karena waktu itu anak-anakku belum masuk Islam ya. Perhatian-perhatian yang dulu nggak dikasih ke anak mesti double kata dia. Jadi Ustadz Dodi waktu itu bilang sama aku gitu, pokoknya dengan jadi Islam Mbak Ica harus jadi lebih baik deh, gitu. Jadi lebih baik, jadi lebih baik, jadi lebih baik. Insya Allah nanti saat Mbak jadi lebih baik, itu akan membuka mata keluarga. Jadi itu yang aku lakukan sih ke anak-anak waktu itu ya. Kalau kan ke anak-anak, aku berusaha walaupun mereka marah banting pintu, karena kita kan tadinya biasa bertiga aja Mbak. Ke gereja bareng, ke apa bareng, doa bareng. Nah setelah aku masuk Islam kan pastinya pertama-tama yang kita nggak bisa lakukan adalah berdoa bareng. Dan itu sakit sih buat mereka. Jadi aku sempet sih ngalamin masa-masa mereka nangis terus gitu setiap hari Minggu. Walaupun waktu itu aku pun konsultasi dengan Ustadz Dodi, Ude itu selalu bilang, ya apa-apa Mbak, antar aja di depan pintu. Jadi aku mengalami tuh masa-masa aku masih nganterin mereka ke gereja sampai akhirnya mereka masuk Islam. Ya itu masa-masa yang kalau aku ingat selalu bikin sedih sih. Sedihnya bukan sedih menyesal ya, sedih maksudnya sedih dalam bahagia karena atas izin Allah apa-apa yang pernah kita jalani dulu tuh ternyata bisa kita lalui saat kita tuh berpegang terus sama Allah. Masya Allah. Ternyata lewat juga. Ternyata malah itu ya, maksudnya orang banyak yang beda agama mungkin sama anaknya berpuluh-puluh tahun. Aku Allah kasih 1,5 tahun aja gitu kan. Yang apa ya, tadinya nggak pernah terbayangkan, lalu ya Allah berikan itu. Kayaknya kalau aku ceritakan ulang selalu mengingat ada air mata tuh karena mengingat begitu banyak kebaikan Allah gitu yang kita dapatkan, dan kemudahan sih ya. Nggak semudah itu sih Mbak gitu, nggak semudah itu, tapi dalam ternyata bisa kemudahan itu dimampukan gitu ya, melewati fase-fase sulit itu ya, bisa cuman gini Kak, yang teman-teman di luar juga pasti pengen tahu, ketika Kak Ica Umi Ica bersyahadat itu sudah mempunyai anak, tapi posisinya maksudnya masih dengan suami masih single parents, sama suami yang pertama sudah 11 tahun ya. Single parent, punya anak 2 dan Kak Ica memutuskan bersyahadat. Anak-anak saat itu masih Kristen. Iya, betul. Di situ ujian berat buat Ica. Itu ujian berat sih buat gimana anak-anak saat itu tuh pas tahu karena gini, Kak Ica Muslim. Aku tuh sama anak-anak nggak pernah ada rahasia. Nggak pernah ada rahasia apapun. Aku nggak pernah ada rahasia apapun. Jadi pada saat aku masuk Islam, ya pertama sih waktu itu kan kita handphonenya masih BB ya. Ada status BB tuh ya. Terus lihat mungkin foto aku waktu itu, karena aku pasang kalau nggak salah foto aku pas syahadat. Dia tahu ya, mungkin tanpa harus dijelaskan dia udah tahu kalau itu pasti aku masuk Islam. Ya udah, ya nangis sih mereka, ekspresinya nangis, shock lah gitu ya. Ya marah, menangis, shock, itu ekspresi mereka sih waktu itu. Sampai akhirnya setelah aku masuk Islam, kemudian aku ketemu sama abinya, dan waktu itu sahabat aku yang tadi rumahnya aku syahadat itu, dia bilang sama aku, dalam Islam tuh nggak usah ada pacaran, karena kita kan udah dewasa. Jadi kalau memang kamu deket, nikah aja gitu. Dan saya juga ngomong gitu sama si Abi, Bi, ternyata saya gini-gini, sebenarnya saya ini belum lama kan masuk Islamnya, saya juga nggak mau, maksudnya kita ngabisin waktu lagi untuk dosa lagi. Dan alhamdulillah beliau mengerti. Jadi sebenarnya saya juga sih nodong, mau kawin nggak mau gue, kalau nggak gue nggak mau malu, maksudnya gitu. Gue nggak mau malu, mau yang lain aja. Ya enggak iya katanya gitu. Ya udah kalau mau iya ayo gitu. Jadi waktu itu emang aku yang bilang sih, maksudnya mau nikah nggak, kalau nggak mau nikah ya udah gitu. Karena aku juga nggak mau nambah dosa. Pasti gitu ya. Iya.
pertama sih nggak mau nambah dosa Mbak. Yang pasti emang nggak ada yang pasti. Nggak ada yang pasti di dunia ini Mbak. Iya, benar. Jadi emang nggak mau nambah dosa aja karena aku dengan menjadi seorang muslim aku ingin juga mempertontonkan yang baik kan tadi ke anak-anak, mengubah hidup. Kalau misalnya aku juga kayak gitu-gitu aja kan kayak nggak ada yang berubah ya. Lo masuk Islam sama lo nggak jadi Islam apa bedanya gitu. Terus di mana sisi kebaikannya? Nah waktu itu makanya aku memang abinya ya mau nikah nggak, kalau nggak mau nikah ya udah, maksudnya ya udah aku juga nggak bisa mau berteman aja karena kita nggak bisa bohong dengan perasaan gitu ya. Ya alhamdulillahnya dia iya ayo langsung gitu. Ya udah akhirnya kita menikah. Aku ketambahan 2 anak dari Abirio, alhamdulillah waktu itu anak-anak masih kecil-kecil ya. Anakku yang bontot masih umur 5 tahun. Akhirnya kita kumpul jadi satu lah, jadi berenam. Masya Allah, jadi rame. Jadi ya? iya setelah aku masuk Islam Allah gantikan gitu. Jadi aku juga punya keluarga baru, berumah tangga baru. Alhamdulillah waktu itu aku bilang sama Abirio, tujuan aku berumah tangga cuma satu, aku ingin bisa beribadah sama-sama dan membesarkan anak sama-sama. Dan alhamdulillah sampai hari ini ternyata doa aku kayak 8 tahun yang lalu tuh ya itu ya Allah kabulkan. Maksudnya aku dulu memang doanya nggak muluk-muluk, maksudnya nggak ya Allah pokoknya ini mau punya rumah mau apa, aku nggak sampai situ sih doanya. Emang aku cuma bilang sama Abi aku mau berumah tangga sama-sama, terus aku mau membesarkan sama anak sama-sama dan beribadah sama-sama di dalam Islam. Ya kesampaian seperti Mbak lihat hari ini ya, aku dari sini bareng teman-teman Terang Jakarta. Kalau orang-orang mungkin ada yang satu kerja satu ini, aku di sini bisa sama suami bareng sama-sama ada di Terang Jakarta, sama-sama ada di Terang Trip gitu ya. Terus anak-anak juga kita bisa ajak. Jadi kalau anakku yang besar Kasyela sekarang juga aktif di Terang Kids bareng sama Adista gitu ya, jadi kapten. Ya apa-apa aja pokoknya kayak kita ceburin aja bareng-bareng ada di sini gitu. Jadi aku sadari itu ternyata doa aku beberapa tahun yang lalu gitu ya. Apa yang aku mintakan sama Allah ya mungkin itu ya, nggak minta ini sih, nggak minta kerja apa gitu ya, mintanya mau sama-sama terus. Jadi ya mungkin ini yang Allah berikan buat aku dan keluarga aku. Masya Allah. Kalau mundur sedikit ke belakang tadi agak terlewat, Kak Ica kan Umi Ica kan bilang terbuka sama anak selalu apapun diobrolin gitu. Nah, dia baru itu lihat di BB ya, kayaknya kalau nggak salah B1 BB. Dan Umi Ica tuh pulang kan? Pulang. Apa yang Umi Ica jelaskan ke mereka? Pasti mereka nanya kan nih. Itu sulit. Aku nggak jelasin apa-apa sih Mbak waktu itu emang. Karena nggak ya mau jelasin juga kayak nggak sanggup yang ngeliat anak-anak kecewa atau apa gitu ya. Ya mereka tahu aja, lalu aku langsung sholat soalnya kan. Langsung diajarin untuk sholat kan, kalau habis syahadat pulang mandi lalu sholat kan. Jadi aku sholat ya otomatis mereka lihat ya, shock sih pasti, ini kok tiba-tiba gue pulang sholat ya. Shock lah mereka, shock, nangis apa segala. Cuman aku nggak menjelaskan apa-apa sih. Dan sejak hari itu sampai akhirnya mereka masuk Islam, aku nggak pernah sedikit pun membahas tentang agama Islam sama mereka. Ya aku biarkan aja, misalnya aku ada buku ya aku taruh, ada apa mereka mungkin baca atau mereka mungkin cari tahu atau apa. Aku nggak pernah literally kayak kita duduk bareng terus kita bahas kenapa Umi masuk Islam itu karena ini kebenaran ya, ini. Aku nggak pernah kayak gitu. Nggak pernah mencoba untuk menjelaskan Islam. Enggak, karena Islam buat aku juga, aku kan minim ya. Pertama minim informasi, ya aku menyambut hidayah Mbak. Aku menyambut hidayah karena aku merasa itu bisa mengisi apa yang ada di kehidupan aku. Mungkin selama ini yang kosong, yang apa segala macam, dengan menjadi seorang muslim aku bisa menjadi lebih baik gitu harapannya kan. Nah jadi aku juga baru masuk, jadi aku juga mau ngajak, gimana mau ngajar nih, aku juga baru masuk, belum ada ilmu, belum ada apa gitu. Dan Masya Allah mereka pada akhirnya memutuskan ikut menjadi muslim ya. Iya, alhamdulillah atas izin Allah. Allahu Akbar, ya Allah. Alhamdulillah. Walaupun dengan kisah yang nantikan kisahnya di channel Kisah Hijrahku. Cia, Masya Allah. Gantian. Nah, untuk mencapai sesuatu, ketika kita melakukan, kita butuh trigger. Iya. Kak Ica memutuskan berhijab. Gimana itu awalnya? Jadi waktu itu sebenarnya aku waktu masuk Islam nggak langsung pakai hijab juga sih. Ada kayaknya hampir 2 tahun mungkin aku nggak berjilbab deh Mbak. Setelah itu, nah kebalikannya. Jadi 1,5 tahun setelah aku masuk Islam kan anakku masuk Islam. Nah berarti kan aku ada periode dari 1,5 tahun sampai 2 tahun. Terus setelah anakku udah masuk Islam, ketemu nih
anakku itu yang pertama si Kasela itu pokoknya dia setelah masuk Islam langsung belajar ngaji, langsung pakai jilbab. Dia tuh langsung Masya Allah, langsung. Nah, tanpa proses panjang. enggak, ya? dia pokoknya abis masuk Islam langsung, karena masuk Islamnya di rumah sakit ya, di rumah sakit, pulang dari rumah sakit tuh harus ada tempat tidur khusus buat dia gitu ya. Jadi aku tanya, kamu mau apa di rumah? Enggak, pokoknya aku pulang, aku mau sudah ada guru ngaji yang ngajarin aku. Jadi dia pulang itu dan sudah berjilbab pulang ke rumah juga. Masya Allah. Jadi pulang ke rumah dia udah pakai jilbab dan sudah belajar, sudah minta dia panggilkan guru ngaji. Itu dia dulu. Dan kemudian anakku yang nomor 2 juga jeda mungkin beberapa bulan setelah kakaknya dia masuk Islam kalau nggak salah waktu itu. Nah terus seringlah kita, karena waktu itu kan suami masih kerja di F&B nggak syariah ya, masih kerja di dunia malam ya. Jadi aku masih sering nemenin suami kerja apa segala macam, walaupun waktu itu aku sudah muslim. Nah waktu satu kali waktu anakku yang nomor 2 ini tuh operasi usus buntu di jalan. Kita sama keluarga, satu keluarga gitu ya. Terus anakku yang laki-laki dia bilang, pokoknya lagi bercanda apa gitu ya sama adiknya, sama kakaknya. Lagi bercanda apa sama kakaknya, tiba-tiba pokoknya dia bilang gini, Kasela kalau keluar rumah nggak pakai jilbab, aku jambak, kata dia gitu. Pokoknya berdebat nih kan di jalan. Terus aku mulai, terus abinya nyaut, iya kalau pada nggak pakai jilbab tuh bang, marahin aja, kata abinya. Nah, aku sama abinya sejak awal aku menikah, karena waktu itu kan anak-anak masih beda agama ya. Abinya tuh justru dia yang bilang, pokoknya Mi, kita di rumah nggak boleh ada ngomongin agama. Agama tuh ya udah biarin aja, jalanin aja masing-masing. Jangan sampai ada pembicaraan kita tentang agama yang menyakiti hati anak-anak. Iya, ada pihak yang tersinggung gitu. Iya, jadi nggak boleh sama abinya tuh kita ngomongin soal agama di rumah. Nah tumben hari itu kok dia mengiyakan omongannya Kevin gitu kan. Iya tuh, kata dia, kalau kakak nggak pakai jilbab gitu. Soalnya kita tuh walaupun aku udah masuk Islam pun, kita juga nggak pernah aku juga nggak pernah, ayo dong lu harus jadi imam aku yang membimbing aku, aku nggak ada kayak gitu sih ke dia. Aku nggak punya tuntutan itu ke suami. Jadi aku belajar Islam sendiri, ya ini sendiri, nggak, ya buat aku betul dia imam, tapi perkara iman itu urusan aku sama Allah. Jadi aku nggak juga jadi, ya karena lo nggak mengimami gue lalu gue juga nggak belajar, cuek aja apa segala macam. Nggak kayak gitu, karena buat aku ya betul dia imam, tapi iman itu urusan kita gitu, urusan kita sama Allah. Nah waktu karena ada omongan kayak gitu, terus ditambah lagi yaitu anakku yang nomor 2 juga kemudian dia berjilbab. Aku tanya juga sama dia, Dek, kakak sama adek, kenapa ya pada berjilbab? Aku bilang itu, kenapa kok mau jilbab? Karena umur mereka waktu itu masih SMP, masih kecil ya, masih seru-seru ya. Udah balik sih, cuman kan lagi seru-serunya ya, bisa diwarnain, bisa di apa ya, pokoknya anak-anak deh ya, nggak mau pakai jilbab gitu kan. Orang kebalikannya nih, harusnya nggak mau pakai jilbab gitu ya. Yang tua yang pakai jilbab, anak-anak nggak pakai jilbab, nggak apa-apa gitu ya. Biasanya kan aku lihat teman-teman aku zaman sekarang gitu ya, anaknya masih SMP ini nggak pakai jilbab. Kemudian anakku yang nomor 2 ini bilang, aku baca, dia bilang, karena dia suka baca. Aku baca, kata dia, seorang bapak itu bisa masuk surga itu setelah dia diuji sama, pokoknya ibunya, kakaknya perempuan, adiknya perempuan, dan anaknya perempuan. Bisa dia masuk surga, tapi kalau mereka ini nggak dia memberi contoh itu nggak berjilbab ya. Lalu ayahnya ini nggak bisa masuk surga gitu. Terus dia bilang dengan tanda kutip ya, padahal abinya ini kan bukan ayah kandung ya, maksudnya ayah sambung. Tapi waktu itu anakku yang nomor 2 nih bilang, iya soalnya aku nggak mau sih abi masuk neraka, kata dia gitu. Masya Allah. Ya aku kalau cerita ini juga diulang-ulang selalu sedih. Dia bilang itu sama aku nggak mau Mi abi masuk neraka. Padahal ya itu tadi ya, bukan ayah kandungnya gitu ya, ayah sambung. Tapi sebegitu dia memikirkan ya, dia mikirin, aku nggak mau abi aku masuk neraka Mi, kata gitu. Dan aku nggak juga mau memberatkan langkahnya abi gitu ke surga, katanya. Jadi aku mau berjilbab, itu sih waktu itu alasan dia berjilbab. Jadi setelah dapat alasan itu, jadi aku memang tadi ya, aku lebih suka yang ada kenapa harus ada kenapanya gitu ya. Udah aku kumpulkan lah kenapa harus dan dikuatkan dengan dari anak-anak. Kemudian akhirnya aku putuskan untuk berjilbab. Mantap, berhijab ya.
Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah atas izin Allah. Umi Ica yang kita lihat sekarang benar-benar yang Masya Allah, anggun ya, cantik dengan hijab. Semoga Allah kokohkan iman Islamnya. Tapi secara hati, apa yang Umi Ica rasakan setelah menjadi Muslim dan dulu sebelum jadi Muslim, secara hati dan kehidupan sehari-hari itu apa yang Kak Ica rasakan? Yang pasti Islam itu membawa perubahan ya di dalam diri, baik secara lahir maupun batin. Yang pasti secara lahir ya sekarang jadi bisa lebih menghargai diri sendiri, lebih bisa mencintai diri sendiri, memberi penghargaan terbaik kepada diri sendiri. Itu ya karena demikian pun Allah pun menganjurkan kita untuk juga menjaga sebaik-baiknya diri kita gitu ya. Terus kalau soal batin ya pasti ya, aku dalam Islam semakin belajar banget. Di sini aku mengerti arti bersyukur, arti ikhlas, arti berpasrah pada Allah. Bukan pasrah sama hidup ya, tapi memasrahkan diri pada Allah. Yaitu tadi ya, menitipkan segala sesuatu yang aku rasakan, aku punya itu hanya kepada Allah. Menyadari betul bahwa hidup kita ini tergantung Allah. Apapun yang kita jalani itu semuanya atas kehendak Allah, izin Allah. Nggak ada satupun yang kita jalani ini atas kemampuan kita. Semua itu keridhaan Allah. Itu sih yang aku dapatkan dalam Islam yang Masya Allah ya. Dalam Islam tuh kita benar-benar diajarkan betapa kita harus lillahi ta'ala, mengandalkan Allah dalam segala hal, menitipkan semua rasa sama Allah, bermohon kepada Allah atas apa-apa yang kita jalani dalam hidup. Nah, itu yang aku dapati, dan dalam Islam pun kita diajarin ya, sebaik-baiknya kita sebagai Muslim adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain. Setelah Kak Ica menjadi Muslim, diawali dengan mulai ada rasa apa ya, rasa takjub dengan konsep ketuhanan yang teman Kak Ica jelaskan itu ya. Terus mulai jatuh cinta dan memutuskan menjadi Muslim. Sekarang udah menjadi Muslim 8 tahun nih, pasti udah melewati fase-fase ujian. Apa sih yang Kak Ica dapatkan di Islam yang mengokohkan, semakin mengokohkan iman Islam Kak Ica? Yang semakin mengokohkan ya, memantapkan iman Islam. Aku mengutip salah satu ayat dalam Quran ya, jagalah Allah maka Allah menjagamu. Masya Allah. Jadi itu sih yang aku dapatkan selama perjalanan aku ya, setelah masuk Islam. Yang tadi Mbak bilang banyak ujian, banyak cobaan, apa segala macam bisa aku lakukan ya. Aku dititipi ayat itu dalam hati aku sih, jagalah Allah maka Allah menjagamu. Jadi jagalah Allah, akan setiap segala apapun yang kita lakukan, insya Allah Allah juga akan menjaga kita. Gimana sih Kak? Ini kan banyak mu'alaf ya, banyak mu'alaf di luar, dan sekarang Kak Ica juga kegiatan ya sehari-hari Kak Ica berkecimpung ya di sini di mu'alaf ya. Bagaimana sih menguatkan mu'alaf di luar untuk menjaga hidayah ini? Yang pastinya itu tidak mudah ya. Betul. Karena yang kita upayakan ya di ruang titik temu, di titik temu itu adalah kita berupaya untuk membahagiakan mu'alaf. Bagaimana sih caranya membahagiakan mu'alaf? Ya kita bergandengan tangan. Teman-teman yang memang sudah masuk Islam dengan begitu banyak latar belakang, kita bergandengan tangan saling membersamai. Jadi kalau ada teman-teman yang baru masuk Islam, kemudian kita tanya dia belajarnya di mana, apa yang bisa kita bantu, kita bantu. Kita bantu untuk menguatkan iman Islamnya ya, untuk menguatkan iman Islamnya. Kita berikan ruang-ruang untuk dia belajar, dan yang paling penting kita berikan ruang untuk merasakan kehangatan keluarga lagi. Kita berusaha untuk menjadi keluarga buat mereka ya, seperti aku mengutip juga sedikit ya dari Ustadz Mormita ya, jadi keluarga di tengah keramaian umat gitu ya. Jadi itu sih kalau dari Ustadz Felix pesannya adalah bagaimana kita bisa membahagiakan mu'alaf dengan begitu, udah terlalu banyak yang mereka jalani. Jadi apa yang bisa kita buat untuk kemudian kita bisa mengukir senyum di wajah mereka misalnya. Masya Allah, itu pesan untuk kita sebagai Muslim. Jadi ketika kita menemukan mu'alaf dimanapun, itu saudara kita.
wajib kita rangkul, wajib kita bimbing dan kita sayangi. Saudara seakidah lebih kuat hubungannya daripada sedarah. Ya, Masya Allah. Masya Allah, senang banget dapat kesempatan ini bisa ngobrol bareng sama Mbak. Masya Allah. Bisa berbagi, semoga channel Hijrah bisa membersamai banyak mu'alaf, bisa menjadi ruang, bisa menjadi keluarga, bisa menjadi tempat untuk teman-teman mu'alaf bisa belajar bersama. Jangan segan-segan, barangkali ada yang bisa kita bantu dari teman-teman titik temu, mungkin kita bisa berkolaborasi. Mungkin teman-teman yang sudah nanti bisa menjadi narasumber, bisa juga diperkenalkan dengan titik temu, apa yang bisa kita lakukan, mungkin ada yang bisa kita bina, kita bisa berjuang sama-sama, insya Allah. Insya Allah. Di mana Kak hubungan dengan Mama sekarang? Hubungan aku dengan Mama alhamdulillah baik. Hari ini sudah kembali baik, dan alhamdulillah mamaku sebenarnya sudah syahadat kemarin tahun 2019. Allahu Akbar. Tahun 2019 ini sih 2022 ya? Iya benar, sebelum pandemi. Sebelum pandemi 2019 mamaku udah syahadat. Tapi balik lagi ya, mamaku juga tetap menjadi seorang mu'alaf yang juga banyak ini ya, dari keluarga apa segala macam. Jadi ya, aku juga mohon doanya dari teman-teman, semoga mamaku istiqomah tetap dalam iman Islam, karena pastinya sedang melewati masa-masa goncangan kemarin dari keluarga, jadi sempat maju mundur, nggak kuat karena mungkin udah umur ya. Kalau kita kan masih muda cuek ya, nggak ini sama keluarga gitu ya. Cuma kalau karena mamaku mungkin karena keluarga apa segala macam ya, jadi masih tarik ulur juga gitu ya. Mudah-mudahan dikuatkan iman Islamnya sampai nanti akhir hayat. Jadi kalau sama mama alhamdulillah baik-baik. Masya Allah, kita doakan ya teman-teman, karena ternyata mamanya Umi Ica juga ikut bersyahadat. Tapi kalau anak-anaknya Umi Ica mencari sendiri sumber-sumber yang pada akhirnya membuat mereka yakin memilih Islam. Nah, kalau mama Kak Ica sendiri bagaimana? Kalau mama sebenarnya gini, kalau mamaku tuh orang Makassar ya. Jadi kakek tuh sebenarnya Islam. Iya, kakek itu sebenarnya Islam, cuman masuk Kristen, kawin sama nenek. Gitu. Jadi kalau dari mama, murtad ya. Kalau dari mama memang masih ada silsilah Islamnya gitu ya. Karena kakekku tuh sebenarnya Islam. Gitu. Jadi mungkin mama juga sepanjang perjalanannya sudah punya banyak informasi tentang Islam ya, gitu. Karena memang aku juga punya ayah sambung, ada yang Muslim, gitu. Jadi kalau mama mungkin nggak minim, karena memang ayah sambungku memang ada yang Muslim gitu. Sekarang aktivitas Kak Ica apa? Alhamdulillah atas izin Allah, setelah kami berkumpul jadi 6, dan alhamdulillah juga atas izin Allah suami aku juga waktu itu di PHK ya. Kalau nggak di PHK mungkin dia masih nazubillah ya, masih kerja di dunia malam. Jadi itu cara Allah menyelamatkan. Iya, cara Allah menyelamatkan kami sekeluarga. Mungkin karena itu balik lagi ya, doa aku yang awal. Doa aku awal kan maunya ibadah bersama keluarga, mau membesarkan anak-anak. Jadi suamiku tuh di PHK waktu itu. Terus ya udah, karena aku juga udah nggak bekerja, bingung kita mau ngapain ya waktu itu. Bingung mau ngapain ya, aku bisanya masak. Walaupun masak buat keluarga sebenarnya Mbak tadinya. Cuman waktu itu anakku si Kevin sunatan, aku yang masak. Sunat waktu itu dia hitan, aku yang masak. Kata keluarga enak gitu kan. Sepikir-pikir lah sama anak-anak nih kan, gimana ya? Apa kita usaha makanan aja? Ya udah, akhirnya coba lah usaha makanan. Nah, alhamdulillah kami usaha makanan di Box Bewox, masih ada sampai hari ini. Itu jadi bukan satu-satunya sih, itu menjadi cara Allah untuk memberikan rezeki halal untuk kami keluarga melalui usaha catering kami di Box Bewox. Box Bewox. Nah, ya. Box Bewox ya, yang penasaran cari IG-nya. IG-nya apa Kak? Box Bewox. Iya. Saya juga penasaran. Iya, boleh. Menunya ada apa aja tuh Kak? Karena kita orang Manado kan ya, jadi udah pasti ada ayam woku. Wah, juara. Ada ayam woku, ada cakalang suwir, ada ya menu-menu rumahan sih aku Mbak. Masya Allah. Gitu. Selain usaha ya, kok itu usaha pribadi lah. Iya. Nah, kalau ini di dakwah gitu, kegiatan Kak Ica di dakwah.
Ya, alhamdulillah seperti Mbak datang hari ini ya ke sini ya, kami ada di kantor Terang Jakarta. Terang Jakarta ini adalah komunitas untuk teman-teman yang mau belajar Islam bareng-bareng sih. Jadi aku aktif di sini, alhamdulillah dapat amanah di sini di divisi sosial sebagai PIC, kemudian suami aku sebagai sekjennya Terang Jakarta. Terus ya udah deh kita sekeluarga pokoknya nimbrung di sini semua sama anak-anak juga. Nah selain di situ aku juga aktif membersamai mualaf di titik temu. Kak Ica juga aktif juga kan di Terang Trip ini ya? Oh iya, masya Allah, atas izin Allah juga kebagian untuk bareng suami kita menganggap Terang Trip ini juga bagian dari keluarga gitu ya. Jadi ingin juga usaha kawan-kawan kita ini, sahabat-sahabat kita ini, keluarga kita ini juga apa yang bisa kita lakukan, kita saling membantu gitu ya. Jadi beliau dapat amanah dari teman-teman di Terang Trip, dari Ustaz Felix suami menjadi admin salesnya Terang Trip. Kalau anakku yang besar admin salesnya untuk Turki, kalau anak suamiku admin salesnya untuk yang umroh. Dan aku sama suami juga membantu untuk handling tour leader keberangkatan umrohnya Terang Trip. Masya Allah. Jadi yang mau ke Turki silakan hubungi. Mau Turki, mau umroh, boleh japri. Boleh japri. Nanti di bawah sini ya. Ada nomor ininya. Masya Allah ya. Jadi setelah menjadi muslim banyak gebrakan, banyak yang dilakukan dalam rangka fastabiqul khairat. Salah satunya merangkul para mu'alaf. Nah, sekarang gimana ininya terang kalau para mu'alaf itu apa? Ruang titik temu. Ruang titik temu. Instagramnya ya titik temu. Ya. Kegiatannya ada apa titik aja, temu itu setiap 1 bulan kita ada 2 kali pertemuan di Rumah Quran Aksyana. Kita bekerja sama juga dengan Rumah Quran Aksyana. 2 kali pertemuan. Kalau Ustadz Felix sedang tidak ada jadwal keluar, biasanya Ustadz yang ngisi, atau juga biasanya juga diisi oleh Ustadz Taufik Al-Miftah. Nah kita kombinasi, kadang-kadang seperti 2 minggu lalu kita juga ada kerjasama dapat tamu dari Ustadz Bobi Harwibowo, belajar Quran semudah tersenyum, ngajak teman-teman mualaf praktek baca Quran yang mudah. Terus kemarin kita minggu kemarin ini persis kita baru membahas tentang sholat disertai dengan praktek sholat. Kemudian teman-teman yang belum bisa sholat tuh kita kirimkan sejadah bacaan sholat. Terus kita buatkan Zoom untuk belajar Al-Quran. Nah kalau untuk titik temu untuk belajar Al-Quran dari dasar banget, Iqra, huruf-huruf itu belajarnya dengan Kasyala dengan anak aku. Gitu. Jadi kalau udah tahap lanjutannya insya Allah bisa belajar dengan teman-teman di Terang Jakarta. Kita ada kelas tasin juga di Terang Jakarta. Jadi itu kegiatan-kegiatan yang kita buat dari dasar sedemikian rupa untuk membersamai teman-teman mu'alaf. Lalu kerjasama juga dengan KTR dan Aksyana, ada roadmap to kafah. Itu untuk teman-teman yang mungkin yang udah 2 tahun atau setahun masuk Islam, atau yang baru masuk Islam juga nggak masalah untuk mengikuti. Dia ada beberapa semester gitu, dibikin agak panjang ininya. Tapi insya Allah sebentar lagi Terang Jakarta bakal ada kegiatan seru. Kita bakal ada modul baru yang akan launching, yang insya Allah bisa untuk kita pelajari bareng-bareng gitu sama teman-teman yang baru mau belajar Islam, atau yang merasa hidupnya kok gini-gini aja nggak ada perubahan. Insya Allah Terang Jakarta juga dalam waktu dekat kita akan punya rilis ya? Bareng yang seru insya Allah. Masya Allah, ini baru 8 tahun loh menjadi muslim. Udah begitu banyak yang dilakukan. Kita gimana nih, apa target-target dakwah kita? Yuk muslim, semangat, kita hijrah karena sudah saatnya. Kalau nggak sekarang kapan lagi ya? Iya, Masya Allah. Nah, sebagai seorang anak dan ibu, ada nggak sih pesan atau harapan-harapan Kak Ica untuk keluarga? Sebagai seorang ibu kali ya, sebagai seorang anak, sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, harapan aku apapun yang sedang kita kerjakan di dunia ini, semoga Allah ridho menjadi wasilah untuk kita kembali dikumpulin di surga. Masya Allah. Itu aja sih, nggak berharap yang lain, karena sesungguhnya perpisahan di akhirat itu kan akan sangat menyakitkan ya. Jadi aku berharap dan mohon doanya dari semua teman-teman juga supaya kita semua bisa saling memberi syafaat, bisa saling memberi
kebaikan, melemparkan kebaikan, memberikan keberkahan, sehingga kita semua bisa menjadi syafaat satu dengan yang lain, menjadi manfaat, kemudian dapat memberatkan timbangan amal soleh kita, sehingga kita juga beroleh rahmat dari Allah untuk dapat masuk ke dalam surganya Allah bersama-sama. Amin. Itu saja. Kalau untuk keluarga yang saat ini Kak Ica merasakan masih ada sekat dan mereka saat ini nonton, apa yang Kak Ica mau sampaikan ke mereka? Buat saudara-saudaraku mungkin yang lain ya, yang masih, ya pokoknya saudara-saudaraku yang lain, yang pasti aku memohon maaf sekiranya selama mungkin kurang lebih 8 tahun belakangan ada ucapan aku, ada perkataan, perbuatan yang melukai hati keluarga di rumah, yang mungkin tidak sejalan lagi dengan keluarga di rumah. Yang pasti aku mohon maaf lahir batin, tidak sedikit pun aku lakukan karena tidak sayang atau tidak cinta dengan keluarga semua, tapi semata-mata aku mencari jalan yang bisa menjadi pegangan aku untuk keluarga aku dan masa depan aku. Jadi aku minta maaf, dan aku cuma mau bilang aku juga sayang banget sih sama kalian, dan kangen banget juga suatu hari nanti bisa kumpul-kumpul bareng lagi. Amin, Masya Allah. Kita doakan ya, semoga hubungan Kak Ica dengan keluarga menjadi baik lagi, dan untuk Kak Ica dan juga anak-anak semoga istiqomah. Amin. Berat ya untuk menjadi muslim, ya udah bersyahadat gitu. Tapi menjaga hidayah. Hidayah ini yang mahal kan? Iya. Nah, kadang-kadang kita melihat terutama di media ya, ada yang pagi muslim, nggak taunya besoknya udah nauzubillah min zalik. Ada yang saat ini berhijab, tiba-tiba besok lepas hijab gitu, dan kebalikannya. Nah, ini yang berat banget rasanya untuk menjaga hidayah. Dan mungkin di luar sana banyak juga yang para mu'alaf yang masih awal-awal memutuskan menjadi muslim, itu kan berat banget ya goncangannya. Nah, Kak Ica sendiri bagaimana menjaga hidayah itu? Bismillahirrahmanirrahim. Yang pasti bagi aku ya, yang dapat membolak-balikan hati itu hanya Allah. Jadi untuk teman-teman yang sudah bisa sholat, sudah bisa berdoa, jangan pernah tinggalkan doa itu.